imani? Itu Bang, pertanyaanku. Kenapa Bang, kau imani? Bang Kaisar, ya, ya udah, namanya iman kan. Saya imani, nggak apa-apa Lah, lah. Terus Bang Kaisar tahu di mana surga? pertanyaannya sekarang kau bilang di bumi. Sekarang di bumi itu di Ada, daerah ya udah, mana? ya Negara udah, ini udah. luas nih, belahan dunia ini. Oke, Ah, di mana? Di mana? saya Coba jawab, saya, tunjukkan satu. Ku kejar ini. saya jawab nggak, saya jawab di Taman Eden. Sekarang, Taman Eden itu berada di mana? Di negara mana? kalau itu, Benua apa? Coba. kalau itu aku nggak tahu. RT berapa? Di RT berapa? Kalau kau tidak tahu menjawabnya, jangan bahas itu. Serius, jangan kau bahas. Les, dulu waktu kau jatuh dari pohon, kamu nggak berobat ya? Ya, Les. Les, ditanya itu Les. Kalau kami jelas Les, pakai dalil kami. Ada di surat Al-Baqarah, Al-Arab, An-Nisa, ada Les. Nah, satu aja. Di mana kau tahu di belahan bumi mana? Kalau bisa Sherlock, aku butuh Sherlock. Ya nggak usah dipaksa, kan udah jawab. Tahu aku Bang Kaisar. Ya udah, berarti jangan bahas itu ya, Masa jangan saya bahas harus penciptaan Adam dan nambah-nambah Hawa. ngurang-ngurang? Oh, iya ya, oke, aku setuju sama kau Les. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu betul. Nggak usah bahas itu Les ya, please, tolong jangan bahas itu lagi. Yang lain dah, coba sama Bang Terus Andi lah. Bang Kaisar, Bang Kaisar tahunya di mana kalau surga itu? Oh, Nabi Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga ma'wa, surga keabadian di langit. Allah menciptakan Adam dan Kenapa? Hawa, dengar dulu. Jadi Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di surga. Allah Jangan memberikan Ustaz mereka ngarang. kebebasan untuk menikmati. Dengar dulu, kau mau dengar nggak? Allah itu memberi kebebasan untuk menikmati kenikmatan di surga. Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon tertentu. Iblis menggoda. Nah, itu kelanjutan ya, memakan buah tuh. Nabi Adam melanggar perintah, ada semua di situ. Allah mengampuni Nabi Adam dan Hawa, tetapi mereka harus turun ke bumi. Ada. Nabi Adam dan Hawa menjadi manusia pertama yang menghuni bumi, ada tertulis, ada dalil dan datanya di surah Al-Baqarah, Al-Arab dan An-Nisa. Nah, sekarang pertanyaan saya, di bumi manakah? Benua manakah? Bang Andi menuntut RT dan RW-nya. Nah, kalau ada boleh Sherlock, silakan. Bang Kaisar bukan Muslim ya. Kok ngomong ada melanggar? Melanggar kan dosa, Mas. Nggak sesuai konsep itu sudah. Assalamualaikum Bang Andi. Ya lanjutlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang udah peta lampu. Yang lain aja Les, nggak usah bahas Adam dan Hawa. Serius, karena kau tidak tahu di mana mereka diciptakan. Jadinya cerita dongeng kartun kita ini. Serius. Aku berbicara serius ini. Lanjut yang lain pembahasannya. Boleh sama Ustadz Alif lagi. Ustadz Alif tuh lagi on fire tuh. Silakan Ustadz Alif, kesayanganku. Ya, aku baru nyampe aja kebetulan nyusul Gus Wafi ke tempatnya. Alhamdulillah sudah nyampe. Dan kalau Gurunda sudah monitor nanti langsung nyambung aja Gurunda. Ya, Ales, gimana jadi kelanjutannya kita? Apakah masih kau mau membahas Adam? Kayaknya kalau ngobrol sama Larang kau, sama Bang Kaisar. iya, enakan ngomongin Adam ini aja yang berkumis itu, yang suaminya, yang istrinya penyanyi dangdut itu. Adam Suseno. Nggak nyambung masalahnya. Sebenarnya aku serius mau cari ilmu tadi, Bang. Apa? Kan Ya. dianggap lawak sama Bang Kaisar, sama Bang Handi. Tadi itu serius aku nanya. Kan Ustadz Fafi kan ada di sini tadi. Udah mumpung naik tanya ini. Ya, Ada di sama sini. Bang Juma debat aja. Ada di sini beliau. Ya, apalagi yang belum dimengerti apa? Soalnya kan saya kan mau
membawa iman saya bahwa saya mau mengatakan bahwa itu Adam bersalah, biar membenarkan kitab saya loh, dosa waris itu. Tapi kan tadi kan dibantah-bantah itu, enggak, Adam itu enggak bersalah. Adam itu orangnya lupa janji Allah, kata Pak Ustadz Fafi. Ya. Kalau lupa itu Bang, ini tak benturin kepalaku terus di lantai ini. Oke, Saya bisa selamat karena lupa gitu loh. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran yang disebutkan, Gus Wafi juga tadi sudah menjelaskan, kan ketika Al-Quran mengabarkan nanti Nabi Adam itu konsekuensinya apa? Wala taqrabah di sajarah, jangan kau dekati pohon ini, karena engkau nanti tergolong orang yang dolim gitu loh maksudnya ya. Orang yang dolim itu kan ketika melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya gitu. Seperti contoh apa yang diartikan apa Pak Ustadz? Jolim itu bisa diartikan dosa apa gimana Pak Ustadz? Tidak menempatkan pada tempatnya. Dolim itu kalau dalam definisi bahasa Arabnya wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam suruh diam di surga, wala taqrabah hadis sajarah, jangan kau dekati pohon ini, tapi dia bukan pada tempatnya malah mendekati pohon itu, kan gitu. Di dalam Al-A'raf dijelaskan memang di situ bagaimana ketika Nabi Adam dolim kepada dirinya sendiri, di mana iblis datang memberikan bisikan-bisikan gitu kan, agar dia apa yang Allah larang itu dia langgar gitu. Nah, apa yang dilanggar itulah menjadi orang yang dolim. Begitu. Nah, karena kedoliman itulah sehingga Nabi Adam diperintahkan untuk keluar dari surga. Itu sebagai proses asbabnya ya. Sebab-sebab Nabi Adam diturunkan di surga. Jadi segala sesuatu itu kan ada sebabnya untuk kita makhluk itu gitu. Pada prinsipnya memang Nabi Adam itu nanti akan ditempatkan di muka bumi, namun dia diciptakan di surga sehingga dia mengetahui surga. Ketika dia di bumi dia mengembara di bumi dan dia nanti akan kembali ke surga sebagai tempat abadinya. Jadi surga yang diciptakan di dalam Islam adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Itu tempatnya orang. Memang di sini ada beda konsep dengan Kristen. Kalau di Kristen, surga itu tempat tinggal Tuhannya, gitu kan? Bapa kami yang di surga. Nah, itu bapaknya maksudnya Tuhannya Kristen tinggalnya di surga. Di rumah Bapa kami banyak tempat tinggal. Yesus lalu bikin tempat tinggal rumah-rumah untuk orang-orang di rumah Bapa, kan gitu. Nah, jadi memang tempat tinggalnya di surga. Nah, sedikit saya majukan. Jadi tempat tinggalnya Tuhannya Kristen itu adalah di tempat yang Tuhan kami ciptakan. Jadi Tuhan kami itu kan menciptakan surga, kan gitu. Nah, ternyata dalam konsep imannya Kristen Tuhannya tinggal di surga. Berarti Tuhannya Kristen itu tinggal di tempat yang Tuhan kami ciptakan, gitu jadinya. Terus kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Tuhannya kami tinggal di tempat yang diciptakan oleh Tuhannya Ustadz Alif. Jadi begini Pak Ustadz, jika Pak Ustadz sekali-sekali menyelamatkan Adam untuk tidak bersalah dalam konsep ini, saya dibenturkan dengan ayat Al-Quran. Bilang Adam bersalah siapa sih kucluk? Kalau Adam bersalah kan berarti sama konsep kita Bang Andi. Tidak bersalah, kamu udah diterangin Ustadz Wafi, Bang Juma udah nerangin. Lama-lama juga ini. Gua banting juga nih HP ini. Kan, kalau bersalah kan Bang Andi, berarti sama konsep kita. Tidak bersalah udah dibilangin tadi. Oh iya. Kalau tidak bersalah mengapa dia mengaku dosa gitu loh. Lama-lama juga kau itu saya cukur kumismu itu. Ayo Pak Ustadz, gimana itu jawabannya? Kenapa Adam bisa mengaku bertobat? Memang ada dosa apa dia gitu? Silakan. Oke, baik. Ketika manusia pertama mengajarkan untuk bertobat, kan gitu ya. Nah, ketika dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Makanya tadi ayat Al-Qur'annya sudah saya sebutkan, wala taqrabah hadis sajarah fatakuna minad dolimin, kan gitu. Maka Nabi Adam itu tergolong yang dolim. Makanya ketika dia melakukan kesalahan, kita ikutin aja lah Bang Andi diksinya ya. Salah. Melakukan kesalahan. Iya, nggak apa-apa. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan karena dia itu dolim, lalu beliau itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu bagaimana caranya
mengetahui kesalahan lalu diajarkan untuk bertobat. Apa bunyi tobatnya? Kalimatnya Rabbana innana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu diajarkan. Nah, di sini sangat jelas di dalam ajaran Islam kisah tentang Nabi Adam. Pertama, dia satu yang Allah larang, jangan mendekati pohon ini, nanti kau dolim. Ketika dia melanggar, maka dia itu langsung bertobat. Kenapa dia bertobat? Karena Allah ajarkan kepadanya ilmu-ilmu, tentu berkaitan juga dengan perkara bertobat. Jadi Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran itu ketika dia turun ke bumi, dia itu mewarisi ilmu pengetahuan, ilmu yang diberikan oleh Tuhan, sehingga generasi nanti yang turun itu mendapatkan ilmu dari Bapak manusia pertama di dalam Islam. Di mana bunyi ayatnya ketika Nabi Adam memiliki ilmu dan mewarisi ilmu nanti? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Malaikat saja itu juga diajari oleh Nabi Adam. Nabi Adam turun ke bumi mewarisi ilmu. Catat poinnya. Ya, beda. Kalau di Anda, Adam di bumi mewarisi dosa. Nah, ini di sini aja udah beda jauh konsepnya. Logisan mana coba? Ketika Nabi Adam contoh melakukan kesalahan, penjelasan Pak Ustadz sama Ustadz Fafi gimana sih Ustadz? Kalau saya mengulang penjelasan Gus Wafi, saya tidak menghargai isi otak Anda. Seolah-olah saya menganggap Anda itu masih aja segitu pemahamannya, nggak paham-paham. Saya ulang lagi. Masalahnya gini Pak Ustadz. Di sini saya menghargai isi sekali mengaku otak ada Anda. melanggar itu loh. Saya hargai yang tadi Gus Wafi jelaskan, saya skip, saya maju penjelasannya ke depan. Pertanyaan saya, bagusan mana Adam di bumi mewarisi dosa dengan mewarisi ilmu? Monggo, jangan dijawab, kecuali punya jawabannya. Kan? Nggak ada jawaban. Bagus-bagusnya Pak Ustadz. Karena nggak ada yang menarik. Bagusnya. Nggak ada yang menarik kisah Nabi Adam ketika dibandingkan antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Ketika di dalam Al-Quran Nabi Adam datang ke muka bumi, pertama berkaitan dengan perkara dosa. Ini hebatnya ajaran di dalam Islam. Ketika Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan, dia bertobat, selesai perkara dosa, perkara salah, perkara apapun. Adam itu nggak dosa, nggak salah kata Pak Ustadz Fafi, nggak ada salah. Saya pakai kata yang mengimbangi narasi Anda. Ya sudah, perkara apapun itu, satu kesalahan diselesaikan oleh orang tersebut, diajarkan oleh Tuhan. Selesai, beres. Nggak perlu pakai istilah asumsi yang nggak jelas. Ada Adam kedua nanti turun untuk menyelamatkan dosa manusia karena Adam pertama telah gagal jatuh ke dalam dosa. Di kitab Anda kan Adam tidak menyelesaikan perkara dosanya. Jadi Adam turun ke bumi itu mewarisi apa tadi di dalam keyakinanmu, mewarisi dosa. Beda dengan di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam tadi sudah saya katakan mewarisi ilmu. Ketika melakukan kesalahan pun diajarin untuk bertobat. Nabi kami lalu bertobat. Bunyinya ada di dalam surah Al-A'raf. Tadi sudah saya sebutkan. Makanya kasih jawaban. Hebatan mana, bagusan mana, logis mana. Manusia pertama mewarisi ilmu sehingga generasinya ke bawah bisa memiliki ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, atau mewarisi dosa. Ya udah Ustadz, selesai aja. Selesai. Iya. Saya nggak mau soalnya saya nggak mau debat orangnya. Kesimpulannya aja itu Adam bersalah. Nggak mau debat tapi kau ngeyel. Iya. Ya saya kan ikutin sudah. Ya udah. Narasi saya ikut konsepnya. Ya udah selesai. Nah sekarang izinkan saya bertanya, boleh? Boleh. Di dalam keyakinanmu, Yesus turun ke muka bumi untuk menebus dosa. Kebalik, betul? Betul.
Betul. Pertanyaan saya, dosa mana yang ditebus oleh Yesus? Dosa Adam. Dosa Adam ditebus oleh Yesus. Ya. Oke, kalau dosa Adam yang ditebus oleh Yesus, berarti kalian karisteng percuma mengaku ditebus dosanya oleh Yesus. Karena kalian itu bukan Adam. Loh, Betul? Adam itu manusia, Mas. Yang bilang Adam Karena itu istilah aja terkecoh. di sini nggak ada yang bilang Terkecoh Adam istilah. domba, nggak ada. Terkecoh istilah abang Ya ini. kan, Kan tadi abang kan kau bilang. jawab. Tadi kan kau jawab. Adam kan Yesus, diartikan manusia, Mas. Eh. Abang juga Adam loh. berarti Yesus turun menebus dosa Anda. Ya, dosa manusia atau Adam. Loh, Adam mana ini? Adam secara keseluruhan atau Adam yang diusir oleh Tuhanmu? Adam itu kan manusia, Mas. Saya tahu, Bang. Saya tahu, bahkan itu dalam bahasa Ibrani Adam Udah, itu manusia. berarti Yesus datang menebus dosa manusia kan jelas, atau di Nah, dalam sekarang kurungnya Adam gitu. Yesus manusia atau bukan? Kalau Yesus itu firman yang menjadi manusia, bukan manusia Berarti- menjadi firman ya. Berarti manusia Yesus ditebus juga oleh Yesus. Manusia Yesus, nggak ada manusia Yesus. Yang ada itu firman menjadi manusia Menja- Yesus. Ente ini gimana sih ngomong? Tidak Ya, ada manusia kemanusiaan. Yesus. Yang ada firman menjadi manusia Yesus. Kau ini gimana? Nah, firmannya yang ada itu firman yang menjadi manusia yang bernama Nah. Yesus itu. Nah, manusia itu bernama Yesus, betul? Ya, manusia itu bernama Berarti Yesus. Yesus juga datang ke muka bumi karena dia manusia, ditebus dosanya oleh Yesus. Nggak ada, dia nggak ada dosa, suci dia. Oh, Yesus nggak ada dosa. Yesus yang manusia tidak ada dosa dikorbankan untuk menebus orang berdosa gitu. Yes, memang itu Oh, konsepnya. begitu. Seluruh umat manusia ditebus dosanya oleh Yesus Ya, dengan cara Yesus mati digantung pada kayu salib. ya. Nah, inilah konsep sekali lagi yang sering kita bahas. Ini masih dalam sebuah, kita masih di atas ya, di permukaan. Hal seperti ini. Maksudnya gini Pak Ustadz, ketika- argumen dari konsep ini kan konsepnya kan enggak disalahkan. Loh, Ya, kita argumen pembuktian. dari Ini kan konsep- saya minta pernyataan Ya, oke, Anda, lalu kita baik, pembuktian. Oke, Pembuktian. baik, silakan. Nah, sekarang Yesus turun ke muka bumi menembus dosa seluruh orang Kristen. Pertanyaan saya sama Alex sekarang, berarti dosa Anda detik ini sudah ditebus oleh Yesus? Sudah, Sudah. Berarti Anda tidak ada dosa lagi. tidak ada dosa lagi. Berarti orang Kristen di muka bumi ini tidak ada yang berdosa. Tidak ada. Alamak, katanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Iya, memang Wah, Yesus wah, itu menebus wah. dosa. Saya tidak Sebentar. mungkin menyangkal. Pantesan kalau aku orang menyangkal Yesus, Kristen, pantesan orang Kristen mau dia berzina, mau dia memukul, membunuh, menyekutukan Tuhan, mau durhaka kepada orang tua, tidak ada lagi dosa. Semuanya sudah ditebus. Gile bener. Seandainya konsep seperti ini diterapkan di sebuah negara, kacaulah sebuah negara karena tidak ada lagi takut terhadap perkara akhirat, hukuman Tuhan. Karena apa? Karena semua dosa sudah ditebus oleh Yesus. Pantas aja nanti kalau ada yang koruptor dari OTN, kalau ada yang membunuh, kalau ada yang berzina pun sekalian, gampang, wik, gampang, dosanya udah ditebus. Ya nggak beres. memang kayak secara gitu. konsep Islam dan Kristen itu jauh sekali bedanya. Ya jauh berbeda kawan. Masa Ya, orang apa jauh? berzina, Ya, saya jelaskan. orang berzina, Anda bisa saja melegalkan perzinahan kalau begini. Karena tidak ada lagi dosa, dosanya sudah ditebus. Karena kami gini bang, sering kali di perjanjian baru itu Yesus itu sering mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi kalau saya kurang percaya konsep ini mas, kan ini sudah kasihnya luar biasa sekali mas. Kenapa saya begitu? Masa saya Iya. kurang percaya? Enggak, Bayangkan Bang. begini mas, sebentar, kan abang dari tadi ngomong terus loh. Nggak Iya. berhenti. Sebentar saya selesaikan. Gini mas,
kasih kan karunia kan, kasih karunia itu yang diberikan ke dunia kan, dan saya terima itu. Lalu kalau saya khawatir, Yesus mengatakan kamu kurang percaya kalau Tuhanmu seperti itu, maksudnya karakternya, hakikatnya seperti itu. Ya saya harus percaya karena Yesus mengatakan kamu kurang percaya dengan itu. Ya iman saya kan mengatakan ya saya harus percaya. Karena begini Mas, kalau Yang ya, kau contoh ini. jelaskan itu apa? Apa hubungannya dengan dosa, penebusan Kasih. dosa, orang berzina dosanya ditembus Yesus Itu itu karena apa? kasih itu Mas. Ya saya jelaskan. Berarti buat begini. Anda, Karena orang Kristen yang berzina, melakukan micet, mungkin pesan dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada dosa lagi kan konsepmu? ya nggak ada dosa mereka. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna rajiun. Benarlah ini tidak sesuai yang abang dengan bantah itu Yesus. yang mana? Itu loh. Loh, saya justru tidak bantah. Inilah ternyata Berarti kalian iya, ini berarti yang karena melegalkan abang maksiat itu, di muka bumi. Tidak ada lagi karena abang dosa itu kurang ketika orang percaya. berzina. Tidak ada lagi dosa Bentar, Pak ketika orang melakukan pencurian. Tidak ada dosa lagi ketika melakukan maksiat. Itu tidak ada. Tapi saya yakin itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus berkata berdasarkan ucapannya di Matius 5 dari 17. Jangan kau menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa penggenapan yang dilakukan oleh Yesus? Banyak sekali. Ketika di dalam kitab Taurat disebutkan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu kata Yesus. Itu yang tertulis di dalam kitab Taurat, larangan jangan berzina. Nah, tapi kata Yesus apa? Penggenapannya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ajaran yang Yesus ajarkan lebih berat daripada ajarannya Torah Musa dan para nabi. Bukan hanya tentang zina bertemunya daging dengan daging. Mengingini seorang wanita pun menurut Yesus itu sudah berzina. Artinya apa? Dosa. Dosa besar. Ajaran Yesus. Bahkan dia berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, kata Yesus apa? Cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu kata Yesus, itu ajaran Yesus. Yang kau jelaskan tadi itu bukan ajaran Yesus, tapi fitnah besar terhadap Yesus. Karena apa? Karena ada yang mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapannya. Ada oknum lain yang membatalkan ajaran Yesus. Segala perintah dan ketetapannya dibatalkan. Itulah penganutnya Anda. Artinya di sini bisa kita ketahui, bisa kita bedakan mana ajaran pengikut Yesus, mana ajaran pengikut oknum lain yang mengorbankan Yesus, bahkan menghapus ajaran Yesus. Sudah apa belum? Sudah. Khotbah kayak pendeta. Gini loh Pak Ustadz. Kamu kan udah Saya paham baca tentang Bible masa kayak kuro. Bismillahirrahmanirrahim. Jika matamu Ustadz, yang kanan, nggak Gini loh, mungkin Pak lah. Ustadz. Aku gaya-gaya pendeta kan baca Bible. Ustadz. Gini loh Pak Ustadz. Ya, ya, Pak ya. Ustadz kan paham tentang ajaran Kristus, ajaran Yesus, ajaran kasih. Gimana logikanya Pak Ustadz jika orang yang hidup di dalam Kristus seperti tuduhannya seperti itu? Berzina, ya nggak mungkin lah. Kalau orang yang hidup di dalam Kristus, segala tuduhan yang saya benarkan dari omongannya Pak Ustadz itu nggak ada. Karena orang yang hidup dalam Kristus artinya hidupnya sudah seperti yang diajarkan Yesus. Hilang itu semua dari Pak Ustadz. Nggak ada perzinahan. Itu namanya penebusan dosa. Kami ditebuskan dari segala yang dosa-dosa yang ada loh Pak Ustadz. Dosa berzina. Kami ditebus, kemanusiaan kami ditebus, diambil oleh Yesus dari kehidupan seperti itu, masuk ke dalam kehidupannya dia semua. Jadi kalau ada yang berzina itu bukan Kristen namanya. Loh. Jadi gini Ales, jadi gini Ales. Jadi kau bakar aja nih ya Matius 5:21 ini kau bakar ya. Matius 5:21 sampai 28 kau bakar ini ya. Berani kau bakar? Kutanya sama kamu. Apalagi kami berani. Nggak berani kau bakar ini Matius 5:21 ini. Kau bacakan dosa-dosa yang harus kalian tanggung ini. Bakar, berani kau bakar nih Matius 5:21 sampai 28.
Kapan ditebus? Akarnya gimana? Kapan ditebus? Kutanya. Kapan ditebus? Kutanya. Artinya Udah ada Yesus peringatan di di Matius 5:21. Gimana redaksinya? Baca ayatnya. Ya itu yang dibacakan Ustaz Ali tadi. Kamu telah mendengar dan difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Yang menyala-nyala lagi. Bakar aja nih, bakar nih Matius 5:21-28 ini, bakar. Akarnya gimana? Kecuali kalau saya menolak Kristus, artinya kan hidup saya. Jangan suruh Di dibakar. dalam Kristus. Nanti kita nggak punya data buatnya dari noten. Oh iya betul. Ya, kembali lagi tadi ya. Memang di kalau sini Islam nggak menunjukkan ada, di Islam nggak ada penebusan dosa. Kenapa begitu? loh, di Islam itu sederhana. Baik, saya sederhanakan dulu, Ku. Ketika di dalam Al-Qur'an jangankan manusia biasa yang bergelimang dosa, kata Allah di dalam surah Az-Zumar itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Gitu kan. Wahai Nabi, kami suruh menyampaikan kepada seluruh umat manusia yang beriman, tentunya yang tidak beriman tidak hai di sini, bahwa janganlah engkau putus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Caranya Tuhan kami di dalam Islam ketika mengampuni dosa manusia, cukup dengan istighfar ketika berdosa. Mohon ampun kepada Tuhan, maka diampuni dosanya. Begitu perintahnya, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat, mohon ampun kepada Allah. Selesai perkara. Selesai perkara di dalam Islam. Ada dalil dalam Al-Qur'an. Itu suruh bertanya kepada Ustadz Ali. Begini pertanyaannya. Mantap. Kau jawab pertanyaannya aulamu. Pertanyaan aulamu begini, Ustaz Alif. Siapakah selain Allah yang bisa menghapus dosa? Itu pertanyaan Allah loh, bukan pertanyaan saya. Oke, ya. Lalu kalau begitu saya tanya ke Anda, siapa yang bisa menghapus dosa? Kau jawab itu. Allah yang bertanya kepada kamu loh. Siapa? Kalimat tanya seperti itu, Allah itu memiliki nama, yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Begitu. Maka satu-satunya mutlak pemilik pengampun itu Allah sendiri yang Maha Pengampun. Hakikatnya semuanya adalah sekarang Pak Ustadz percaya tuh Allah apa percaya Muhammad? Loh, saya percaya kepada Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Nabi yang menyampaikan firman Allah. Seperti itu. Ya, sekarang nggak nyambung kok, Les. Lari ke situ. Gini aja deh, Les. Les, gini aja deh. Aku tanya sama kamu. Misalnya gini, Les. Aku berbuat dosa sama kamu, Les. Gantian. Dengar dulu. Dengar kamu kemari. Kalau aku berbuat dosa denganmu, bahwasanya kau mengampuni aku, terhapus nggak dosa aku, Les? Iya, terhapus. Tapi kau bilang dosa tetap ada. Gimana sih? Loh, itu Allah yang kalau harus jawab, jangan tanya saya. Ini ibaratnya aku Katolik. Ibaratnya aku Katolik, kau Katolik. Aku berbuat dosa denganmu. Ku hajar kau, ku curi barangmu. Terus kau ampuni nggak aku? Itu dosaku terhapus atau enggak? Iya. Di Katolik gitu. Terhapus. Di Kristen gitu. Iya. Terhapus. Iya, siapa yang mengampuni dosa sesama saudaranya, Yesus juga mengampuni dia di hadapan Bapa. Sekarang, gampang tuh. Ini kau buka aja itu kan bukan tertulis konsep, itu di Yohanes 20:23 kan? Kristen. Kalau konsep Kristen memang begitu, tuh, konsep Islam. Di Yohanes 20:23 tuh. Jadi jangan kau bilang ada penghapusan dosa, penebusan dosa. Nggak ada itu, Les. Gampang tuh memaafkan. Kalau Kristen itu memang gampang dia. Kristen itu memang gampang. Yang saya tanya loh. Kenapa kalau gampang? Kenapa ada penumbalan? Kenapa ada penumbalan penebusan dosa manusia? Kenapa gampang itu? Kenapa ada pengorbanan darah?
Izin lah Bentar, kasih. belum dijawab Ini- itu, belum dijawab. Ya, sebentar Bang Gilang. Kita nggak usah Sebentar. debat, diskusi santai aja. Iya, dialog. sebentar izin ya. Iya, buat Kristen itu memang mengatakan gampang, di Kristen itu gampang. Iya, gampang buat Oten. Karena apa? Menjual Yesus. Yang capek, yang menderita itu Yesusnya. Yesus yang capek, yang Karena menderita. kasih itu, Bang. Kalian tinggal mengatakan gampang. Loh, udah mah digantung, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, ditampar wajahnya, dipatahkan kakinya, menderita, Ini aja, menangis. Pak Ustadz. Ini aja, Pak Ustadz. Ini aja, Pak Ustadz. Kau bilang Ustadz, jadi ini kan saya pengampun lagi dosa. Ini kan saya lagi begadang ini. Saya lagi begadang, mabuk. Ini pasti mabuk pulang rumah itu. Apakah saya diusir oleh orang tuaku? Itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Kalau saya sendiri, saya menjamin saya pulang rumah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan begadang begini. Saya jamin saya yang akan diusir. Karena saya tahu siapa pengasuh saya, orang tua kandung. Berbeda lagi kalau orang tua tiri. Saya pulang dalam keadaan mabuk, saya pasti menjamin amal ibadah yang saya lakukan ini pasti Susah selamat. memang. Karena saya mengenal pengasuhnya. Siapa Pengikut pengasuhnya? Orang Paulus tua dengan tiri. pengikut Yesus itu memang susah. Bisa kita bedakan. Iya, di- itu makanya itu kasih. Bisa kita Tuhan yang bedakan. saya sembah di- itu kasihnya itu tak terhingga. Bayangkan saya pulang dalam Tadi- keadaan mabuk, orang tadi tua saya saya bilang. masih kasih. Apalagi Sudah Tuhan loh, saya Tuhan yang katakan menciptakan tadi. orang tua saya. Baik, Itu. dengerin, Sekarang dengerin, saya dengerin. balik bertanya, Pak Ustaz. Tadi saya Siapa sudah selain bilang. Allah yang menghapus dosa? Itu. Allah yang ngomong siapa? Iya, karena memang yang selain tidak Allah ada. menghapus dosa? Allah lah sang mutlak penghapus dosa itu, sang maha pengampun. Enggak percaya itu. Muhammad ini. Enggak percaya Muhammad ini. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau kau katakan? Muhammad mengatakan apa batu menghapus dosa. Batu Allah apa bukan? Kan hanya Allah kan yang menghapus dosa. Astagfirullahaladzim. Oten, belajarlah kau berbicara yang baik. Kalaulah demikian, berarti ada kotoran sapi, kulit sapi, lemak sapi juga bisa menghapus dosa. Kalau begitu, dapat menghapus dosa. Nabi kami mengajarkan membuang duri di jalan itu dapat menghapus dosa. Lalu duri itu Tuhan. Umat Islam itu tidak sedangkal dan sebodoh itu dalam berpikir. Dapat menghapus dosa, bukan benda tersebut yang menghapus dosa. Perbuatan kita itu, kebaikan yang kita lakukan. Al-Quran menyebutkan innal hasanat yudhibna syai'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa meleburkan keburukan. Itu di dalam Islam. Nggak perlu Tuhan turun ke bumi menjadi terkutuk, terhina, digantung di kayu salib baru bisa menghapus dosa. Itu nggak perlu. Dan itu bukan konsep ajaran Yesus, tapi oknum lain yang menjual nama besar Yesus, dikemas ulang biar ringan. Katanya seperti Anda mau bebas hidupnya, berzina kek, mencuri kek, semuanya sudah ditanggung dosanya oleh Yesus. Kasihan kali anak orang kau ini fitnah sejauh ini. Luar biasa. Enggak percaya Allah, enggak percaya Allah lagi Pak Ustadz ini. Kenapa Pak Ustadz? Allah lu bilang only Al-Quran kita Pak Ustadz. Hanya Al-Quran kita bicara. Allah sendiri mengatakan tidak ada selain aku yang bisa menghapus dosa. Kok Pak Ustadz narasinya pakai hadis. Sebenarnya Pak Ustadz imani Al-Quran apa imani hadis sih? Kadang saya itu lebih nyambung ngobrol sama anak PAUD. Beneran. Cewek yang di rumahnya Lebih nyambung ngobrol sama anak Dan PAUD apa, Ustaz? daripada anak Oten yang udah usia kuliahan begini. Aduh, kacau dah. Jadi gini Les, lebih bagus kami itu berteman dan berdiskusi sama penjahat daripada berteman dan berdiskusi sama orang bodoh. Karena kalau penjahat itu terlihat dan bodoh ini ya kayak kau. Inilah. Jangan menghakimi Paham gak maksudku? bangsamu. Penjahat itu terlihat dia jahat. Penjahat itu terlihat dia jahat. Tapi kalau bodoh, gini. Ketawa kau kan? Menghakimi saudara sebangsamu. Nggak masalah. Memang itu kenyataannya. Itu Nggak fakta masalah. realita gitu loh. Nggak usah saling mengasihi. Realita itu. Sekali lagi ku ingatkan sama kau, lebih bagus kami berteman dan berdiskusi sama penjahat daripada berteman dan berdiskusi sama orang bodoh. Karena penjahat itu terlihat, jahatnya terlihat. Kalau bodoh ini enggak. Entah kau pura-pura bodoh, tapi memang aslinya bodoh, gitu loh. lanjut Les, sama Ustaz Alif, lanjut. Cuman Ustadz Alif itu kalau narasi panjang Mas, 5 menit. Iya, wes. Ya udah mungkin ada Oten yang mau naik Bang. Coba
Saya pamit dulu. Gantian gitu loh Bang. Pak Ustadz maaf ya. Siapa teman-teman, Bang Handi, Bang Kaisar, Ustadz Fafi. Siap Les, aman Les, aman. Siap, hati-hati Les. Siap. Aman. Bang Black, selamat malam Bang Black. Iya, selamat malam, Bang. Iya Bang Black. Gimana Bang Black? Ada yang mau didiskusikan di sini Bang Black? Bang Black monitor dari mana Bang? Dari denom mana Bang? Saya dari Kristen, Bang. Protestan. Iya, betul. Oke siap. Ustaz Alip monitor. Ustaz Alip. Lanjut dulu aja, mungkin Gurunda monitor itu. Aku mau melanjutkan perjalanan. Gurunda, Bang Suma, monitor Bang Suma. Si Black ini ngeyel, tapi nggak apa-apalah. Tambah sebel. Selamat malam abang-abang semua, Ustadz. Malam Bang Jimmy, malam. Selamat malam kembali. Dari mana Bang denomnya Bang? Dari tadi Bang. Dari tadi. Nunggu apa Bang? Ini Nunggu apa Bang? lagi dengar itu tadi tentang pembahasan Tuhan Yesus disalib ya. Untuk menebus dosa ya begitu ya. Iya benar. Kalau untuk saya sih dosa, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Dosa itu kan upahnya maut atau kematian. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus itu datang untuk disalib menebus dosa. Dosa-dosa semua itu dihapuskan, tidak seperti begitu. Jadi semuanya itu dari kematian. Jadi karena manusia ini tidak bisa selamat dari dosa, dari kematian, maka Tuhan Yesus itu yang datang menyelamatkan agar manusia itu tidak mati dan kekal begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Yesus, gimana? Ya, tidak percaya Yesus ya itu terserah dia. Tuhan bilang Tuhan tidak paksa engkau percaya saya. Berarti Nggak dosanya nggak ada itu ya? Nah, di situ Bang Suku gini. Kita analogikan ya. Kita analogikan. Ada manusia di beberapa benua, di pulau terpencil gitu. Tidak mengenal agama, tidak mengenal Yesus. Itu bagaimana? Gimana? Coba ceritakan. Coba konsepnya bagi Anda gimana? Kalau dia tidak mengenal Yesus, berarti dia tidak akan selamat, Bang. Intinya di dunia ini semua itu sebelum Yesus akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini, pasti akan semua itu dengar kabar tentang Yesus. Jadi tidak mungkin satu orang pun di dunia ini tidak mendengar tentang kabar tentang keselamatan. Itulah makanya adanya orang Kristen. Kami diajarkan bagaimana orang yang terlahir dengan, mohon maaf ya, tidak punya pikiran ODGJ dari terlahir, bagaimana? Itu kan beda cerita. Itu orang ODGJ itu mereka mulai. Orang ODGJ itu kan orang gila, Bang. Dia tahu dia bikin dosa. Dia tahu dia. Sekarang aku contohkan yang pertama, analogiku yang pertama tadi, bahwasanya ada manusia yang di benua di pulau. Ini analogi saya nih. Kau bilang dia tidak mengenal. Aku bilang dia tidak mengenal Yesus dan tidak tahu apa itu Yesus. Anda bilang dia kena dosa, gimana? Itu betul. Betul ya Anda bilang ya, betul. Semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa. Tapi dia tidak mengenal dan tidak dapat berita. Tahu kan daerah terpencil di benua sana, suku-suku yang paling terpencil. Ngerti. Maksudnya dia terpencil dalam tanah goa manapun. Itu Tuhan datang menghakimi. Dunia tidak akan kiamat. Tuhan Yesus tidak akan datang. Berarti kontradiksi dengan perkataan Anda pertama. Berarti kontradiksi dengan pertanyaan kontradiksi dengan pernyataan Anda pertama ya. Kontradiksi semua itu Bang. Udah cukup.
Loh. Kata Anda tadi setiap manusia Pertama itu apa? menanggung ada dosa. Ya betul. Emangnya mereka itu nggak manusia? Emangnya mereka itu nggak manusia? Saya bilang kan semua manusia itu berdosa loh bang. Iya, yang tidak mengenal Terus? Yesus. Yang tidak mengenal Yang- Yesus, tidak ada ditebus Yang dosanya. mengenal Yesus dan yang tidak mengenal Yesus, semua dari Adam dan Hawa itu berdosa. Jadi kalau mereka tidak mengenal itu, kalau tidak mengenal Yesus berarti dosanya bagaimana itu? Diampuni atau nggak diampuni? Sekarang saya tanya. Jangan Abang, tanya dulu, abang tahu diampuni nggak? atau tidak diampuni. Apa itu? Abang menanyakan apa? Tidak mengenal Yesus. Diampuni bang, diampuni. Jika dia tidak mengenal Yesus, Tuhan bilang, saya adalah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain tidak melalui aku. Jadi cuma Yesus jalan keselamatan. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Yesus dan Bapa itu beda. Beda. Yang Yesus mana yang Tuhan? anak, Stop. Dua-dua Tuhan. Iya. Kalau beda, yang mana yang Tuhan? Dua-dua Tuhan. Berarti Ada, Tuhanmu Kak. dua. Bukan dua. Kalau lu bilang dua-duanya, dua-duanya Kenapa Tuhan. lari ke Tuhan? Kenapa lari ke Tuhan? Kita bahas Saya ulang dosa ya. dulu, dosa. Saya ulang dulu ya. Saya ulang dulu nih. Bahasa Indonesia nih. Apakah Yesus dan Bapa beda atau sama? Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang melihat aku, dia Saya melihat nggak Bapa. nanya itu. Apakah Yesus dan Bapa sama? A sama, B beda. Ayo belajar bahasa Indonesia. Ayo belajar bahasa Indonesia. Apakah Bapa dan Yesus sama? A sama, B beda. Ayo anak-anak kita masuk ruangan belajar bahasa Indonesia dengan baik. Ayo anak-anak, kendorkan celanamu anak-anak. Ayo anak-anak, udah pada sikat gigi belum? Boleh saya jawab Mandi? Boleh, silakan. Ya, berbeda tapi dalam satu esensi. Beda. Kalau berbeda yang mana yang Tuhan? Berbeda tapi satu esensi. Paham tidak? Iya, kalau beda, kan beda nih. Artinya tidak sama. Ya. Dengerin dulu. Tidak sama. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Satu esensi. Saya mengatakan Saya nggak nanya satu esensi, namanya udah beda kok. berbeda. Kalau tapi beda, satu esensi. entar dulu. Kalau beda itu sama atau Tidak bisa beda? dipisahkan. Satu esensi. Oh, yakin? Kenapa nggak yakin? Oke. Jadi Bapak dan Yesus selalu dempet. Kenapa? Bapak dan Yesus selalu dempet. Bapak dan Yesus kenapa? Selalu dempet, selalu sama. Kalau dempet pengertian secara fisik ya itu salah, tetapi Oke. metafisik. Apakah Yesus dan Bapak selalu menyatu? Kalau menyatu dipandang melalui fisik ya tidak. Kalau Tidak. dipandang melalui metafisik ya. Oke. Bagaimana cara memandang metafisiknya? Ya Yesus itu dikatakan dia itu adalah firman Allah. Firman yang kemudian telah menjadi manusia. Baik. Itu merujuk kepada metafisik. Cukup. Ya, Cukup. sudah paham? Oke. Waktu Yesus ada di dunia ini, siapakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapak. Ketika Yesus ada di dunia ini, bagaimana? Coba diulang. Saya ulang ya. Waktu Yesus ada di dunia ini, mulai dari bayi sampai dewasa, Ya. siapakah yang Tuhan sebenarnya? A. Yesus, B. Bapak. Pengertian kata Tuhan ya. Saya enggak, kenapa lu jelasin kata Tuhan? Tuhan itu yang disembah. Saya ulang ya. Ya, Saya ulang nih. menurut abang itu Tuhan itu yang disembah, tetapi menurut kami orang Kristen Tuhan itu sang penguasa. Oke, sang penguasa. Baik. Berkuasa, betul. Oke. Sang penguasa. Sang penguasa ya. Saya bisa dikatakan Ya udah Tuhan cukup udah sang penguasa, saya ikutin. Bukan sesembahan, Iya. Iya. Waktu Yesus ada di muka bumi, mulai dari bayi sampai dewasa, siapakah sang penguasa itu? A. Yesus, B. Bapa, C. keduanya. Silakan. Pada saat yang sama Yesus itu juga Tuhan.
Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Iya, karena satu esensi dengan Bapa. Jadi Yesus Tuhan di bumi, Bapa Tuhan di surga, betul? Betul, karena satu esensi. Ada berapa itu Tuhan? Ada berapa itu Tuhan? Gimana? Ada berapa Tuhan? Waktu Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Tidak ada berapa bisa ke Tuhan? dikatakan ada berapa, tetapi berbeda. Yang mana Tuhan yang asli kalau berbeda? Kalau Tuhan yang asli, maksudnya pertanyaannya bagaimana Tuhan yang asli? Yang manakah Tuhan yang beneran, yang betulan? A. Bapa, B. Yesus. Tadi Bang Andi sudah setuju kalau Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Berarti ada berapa? Ada berapa itu Tuhan? Kalau ditanyakan ada berapa itu Tuhan, kalau kita melihat secara fisik, ya tidak pasti dua. Tetapi ini metafisik yang kita berbicara. Ya. Baik. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Waktu Yesus berdoa kepada Bapa itu menunjukkan relasi antara Bapa dan anak. Oke, saya enggak dengerin pertanyaannya bahasa Indonesia ini, dengerin bahasa Indonesia. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. Yesus yang adalah firman yang telah menjadi manusia itu saya ulang bahasa Indonesianya. Bentar. Udah pilihan loh. Tinggal ini loh. Saya ulang bahasa Indonesia. Nanti saya tanya balik kamu bisa Iya, tenang dulu. Ini bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Saya jamin itu. Saya jamin. Iya bahasa Indonesia nih. Kalau saya tanya balik, dengerin bahasa Indonesianya. Ini bahasa Indonesia nih. Waktu Yesus berdoa, ya. Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. Pada saat Yesus berdoa, dia itu adalah Tuhan. Yang berdoa, ya. Yang Cukup. berdoa, ya. Cukup udah. Ya. Yesus, waktu Yesus berdoa, Yesus Tuhan. Ya, betul. Tuhan ini berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Bapa itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya, sang penguasa itu berdoa kepada Allah Bapa. Salahnya di mana? Jadi enggak. Gua nggak mempersalahkan lu, bro. Jadi menurut kamu Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau dikatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan tidak pernah tertulis di dalam Alkitab itu. Kalau gitu saya mundurin lagi. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. Pada saat yang sama ketika firman itu menjadi manusia, dia dipanggil. Saya nggak nanya itu. Ini bahasa Indonesia. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A. Tuhan, B. manusia. Dia yang sudah menjadi manusia, sebagai manusia dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dan itu berarti menunjukkan Yesus relasi kasih. Itu menunjukkan relasi kasih. Ntar dulu, saya nggak nanya untuk apa. Nanti saya tanya balik. Saya tidak tanya Yesus berdoa untuk apa. Saya tanya bahasa Indonesianya. Waktu Yesus berdoa, Yesus itu adalah A. Tuhan, B. manusia. Pada saat yang sama dia dipanggil Tuhan. Tuhan. Tuhan ini berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu Tuhan nggak? Bapa Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, betul. Betul. Ada berapa Tuhan? Kalau dilihat secara fisik, ya disebut ada dua. Tetapi Oke, pintar, selesai. Pintar, selesai. Ada dua Tuhan. Lanjut, aku mau beli ini dulu, minyak rem, bentar. Jangan kabur, nanti saya bertanya balik. Aku mau pergi dulu beli minyak rem. Bentar. Boleh saya bertanya balik? Iya, 5 menit saya balik. Minyak rem. Kalau ditanya balik pasti mencret. Iya. Iya, nggak apa-apa. Aku mau beli minyak rem bentar, sebentar aja. Ya, ganti aja pemain. Iya, siapa lagi? Kalau tanya balik ya sudah pasti mencret, makanya Handi. Ya, silakan Ustadz Alif. Ustadz Alif. Monitor. Mengenai konsep dosa ya, saya bahas dosa. Mengenai konsep penebusan dosa.
di dalam Islam ini seringkali mereka ini mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu tidak ada yang menebus dosa. Betul tidak, Ustadz Alif? Hilang semua, hilang. Hilang semua, pasti Bang. Karena pasti takut ditanya balik. Kalau ditanya balik, wah berat pasti. Suma aja. Wah pasti berat. Makanya mereka ini hilang semua. Kalau ditanya balik pasti mereka hilang. Rekam teman-teman, rekam. Ini Black Sweet dengan seketika mau bertanya itu mereka terdiam semua. Loh, mana ini? Kalau nanya cepat, A B. Iya, kalau mau bertanya balik ya pasti kabur. Itu pasti Bang, serius. Karena mereka ini tidak bisa menjelaskan iman mereka sendiri. Pasti itu larinya ke Alkitab. Itu sudah pasti. Ya jelas, karena Alkitab yang bisa menjelaskan semuanya. Oh tidak Bang, menurut mereka itu Al-Quran Bang, yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Itu Al-Quran. Betul. Coba itu, Ustaz. Ya, Suma, silakan Suma, open mic Suma. Nah, kabur satu persatu, kabur. Sudah pasti bertanya balik itu pasti mereka kabur. Satu sudah kabur, ya kan? Lihat nanti Suma nanti hilang lagi, nanti lihat. Iya, jadi sebenarnya Tuhan di dalam Islam itu lebih dari dua ya teman-teman. Yang dimana dia itu adalah 99. Itu baru pertama ya. Yang dimana dia itu belum disebut ada 20. Nah ini yang benar yang mana? Tuhan mereka ini ada 99 atau 20? Atau ada satu aja? Kan begitu. Kalau kita bertanya menggunakan pertanyaan yang sama. Dari tadi perasaan ngoceh terus sendiri loh. Halo. Ya silakan Ustadz Alim, silakan. Iya, kenapa? Kau itu kok kayak orang kosong. Waduh, baterainya lobet. Ya gimana? Dari tadi saya itu merespon omongan Anda. Nggak ada suaranya Ustadz Arif ini hilang tadi Ustadz. Ini sekarang ada ya? Ya ada. Oke. Enggak panjang itu. Enggak panjang. Ketuker Kang. Oh ya, siap. Ya gimana? Ada itu 18 meter. Gimana? Iya, mengenai penebusan itu bagaimana kemudian Islam ini tidak meyakini bahwasanya ternyata di dalam Islam itu ada yang namanya itu konsep penebusan juga. Oh, boleh dijelaskan di mana manusia di dunia ini ditebus dosanya, bagaimana cara ditebus dosanya? Coba. Ustadz Alif suaranya di dalam Islam tertulis di dalam Al-Quran. Aduh, Suara Ustadz Alif putus-putus Ustadz. Perbaiki dulu Ustadz. Maksudnya diperbaiki dulu Ustadz suaranya. Halo. Iya, sudah baik. Ya, sudah. Okay. Ya, di dalam ajaran Islam setiap dosa itu ditanggung masing-masing, diselesaikan masing-masing. Jadi umat Islam di muka bumi ini mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Begitu itu di dalam Islam. Itu perkataan siapa? A. Nabi, B. Allah. Loh, di dalam Al-Quran juga dijelaskan ala tajiru wajratu wijra ukhra gitu kan, dan banyak ayat juga yang menjelaskan itu ada ya. Iya, coba apa yang mau kau ketahui? Coba buktikan. Ayo, gini loh, saya itu
Ini jangan terlalu lama pemanasan. Saya kasih tahu ya, jangan terlalu lama pemanasan. Cepetanlah kalian itu, jangan malu-malu. Apa yang mau kau serang kepada kami? Saya tunggu, cepetan. Der gitu loh. Keburu habis paketku. Gini Ustadz Alif, biar saya itu tahu persis. Oh ternyata Allah ini berkata kalau manusia itu menanggung dosanya masing-masing. Itu tertulis dalam kitab apa itu, Bang? Biar saya itu menyerangnya itu langsung mencret gitu, Bang. Astagfirullahaladzim. Di dalam surah An-Najm ada, makanya itu bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Surah Ketika di An-Najm dalam ayat berapa, Bang? Ayat 21, 22, 23 saya ingatku ya. Benar nggak, Gus? Ala tajiru wajratu ijra. Wah, Abang ini menjelaskan. Abang, teman-teman Islam ini kayak begini, teman-teman. Mereka ini bertanya, tetapi mereka ini tidak tahu. Apa yang kau bilang? Aku sudah sebutkan ayatnya. Makanya di dalam surah Al-A'la ketika ya ayat Al-Quran menyebutkan 38 ya. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan innaha dalafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, ajaran tentang Rasulullah tentang mensucikan hati, aturan tentang bagaimana perbuatan itu sudah diajarkan oleh Allah dan kepada para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, di antara ajaran Nabi Ibrahim jelas Suara Ustadz Alif putus-putus, Ustadz. Suara Ustadz putus-putus, Ustadz. Aduh, ini gimana ya cara diskusi dengan Islam ini? Mereka kalau kita bertanya itu mereka sengaja ngelek. Sabar, cendol, sabar lu cendol. Oke. Lagi diisi nih kuotanya, ini kita lagi di jalan. Dasar kau cendol. Iya, minta maaf Bang, minta maaf. Diam kau, diam dulu. Kan udah nyanya ini. Ini usul apa maksudnya? Penubusan dosa lo. Oh, udah sampai ini. Kan udah belanja pos. Dah, diam dulu kau. Siap, Bang. Jadilah anak yang baik. Siap. Kita lagi di jalan ini soalnya. Dasar kau cendol basi. Subhanallah. Minta maaf, Bang. Bos mau timah ini ya? Sabar. Berapa? Oke. Diam dulu. Kakek kau. Baik sih di sodok baik sih. Dari semalam lo ngeyel cendol. Tidak dapat menguntungkan ya? Cing, sabar. Coba ke saya, Ustaz. Paspor seafood 6. Kita lagi di jalan ini, habis dari pesantren mualaf, satu kampung mualaf, gara-gara si cendol ngeyel. Galaxy seafood. Jadi pada mualaf. Oh iya. Wafi 1-5. Makanya jangan ngeyel kau cendol. Jadi banyak yang mualaf tuh gara-gara lu. Udah nyambung Ustaz Alif. Kalau kita pakai ayat, pakai data, emang si cendol cuma pakai congor. Ya. Udah ya. Minta maaf, Bang. Oke, Pak. Sorry ya, lagi Tapi saya tahu Bang forum debat ini tadi sarkas ya, teman-teman. Dan lain semuanya lanjutkan. Ya, sudah saya jawab berkaitan dengan bagaimana dosa ditanggung masing-masing. Sudah saya sebutkan. Astagfirullahaladzim. Volume. Udah jelas, pinter sekarang. Kalau di dalam ajaran Islam sudah dijelaskan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, alias dosa ditanggung masing-masing. Itu ajaran di dalam Islam. Artinya tidak ada penebusan dari api neraka begitu ya, Ustaz? Setiap orang ditanggung masing-masing. Udah saya jawab. Kamu bilang aja itu nanti ada hadis orang Yahudi jadi tebusan umat Islam masuk neraka gitu. Ya, betul. Saya bacakan boleh? Boleh saya bacakan?
Tadi mereka mengatakan tidak ada Tadi ngomong ke penebus nih. sana, ya. Ya, saya bacakan ya Ustadz, boleh? Katanya di Islam itu dosa ditanggung masing-masing, tidak ada tebusan. Tapi kok ada hadis setiap umat Islam orang nanti dosanya akan ditebus orang Yahudi, gitu. Orang Yahudi akan masuk Makasih neraka. sudah dijawab. Gitu Makasih dong. sudah dijawab, Bang. Makasih. Artinya apa, Bang? Ada penebusan atau tidak adanya penebusan di dalam Islam sebenarnya? Nah, baru aku udah bukain pertanyaannya gitu, makanya aku bilang ajak cepet-cepet gitu. Nah, Ya, jadi saya bacakan dulu, Bang, biar teman-teman itu bisa paham apa yang kita maksudkan monggo ya. silakan bacakan ya. Ini hadisnya sohih. Ya, aku udah bukain jalan hadisnya. Silakan sebutkan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Tahlal bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,